tidak termasuk dalam golongan yang disebut dalam Al-Quran. Mereka mengira telah berbuat baik, padahal mereka adalah perusak. Seruput dulu kopinya, Bang. Oke, mari kita mulai. Wahai para pencari berkah kilat dan para pasukan rebutan surbat. Kita memasuki babak pertama, ngalap berkah. Pada masa lampau, di wilayah gurun yang panasnya sangat menyengat, para penyampai kabar mencatat sebuah kebiasaan yang dianggap lazim. Ketika seseorang jatuh sakit, ia tidak dibawa ke tabib, bro, melainkan dibawa kepada tokoh agama pada masa jahiliyah yang dipandang memiliki pengaruh. Orang yang sakit itu kemudian disentuh kepalanya seolah-olah sedang dipindahkan energi atau keberkahan. Bahkan ada praktek yang lebih ekstrim lagi, bro, meludahi mulut anak kecil dengan air liur sang tokoh. Semua itu diyakini membawa berkah, menjadikan si anak ini sehat, cerdas, dan lebih baik dari yang sebelumnya. Coba merujuk kepada Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam karya Jawad Ali atau Tarikh Al-Um wa Al-Muluk karya At-Tabari. Dalam karya-karya tersebut dijelaskan, bro, bahwa ritual semacam ini merupakan praktek yang lazim di kalangan masyarakat jahiliyah. Nah, praktek tersebut dikenal dengan istilah ngalap berkah kalau bahasa sekarang. Nah, sekarang kita geser layar ke Indonesia tahun 2026. Apakah praktek itu hilang? Tidak, bro. Ia hanya bermetamorfosis, berganti baju. Dulu pakai jubah, sekarang pakai jas dan pakai peci, pakai surban, ya, dengan embel-embel habib atau ustadz misalnya. Lihatlah sekarang, bro, begitu seseorang tokoh agama selesai ceramah misalnya, apa yang terjadi? Rombongan manusia dewasa berebut seperti anak SD berebut jatah es krim. Ingin dicium tangannya, ingin disentuh kepalanya, ingin diusap-usap badannya, bahkan, bro, air minum sisa gelasnya pun diperebutkan. Kalau dulu ludah sang rahib, sekarang ludah sang influencer agama. Bedanya tipis, bro, sama-sama cair, hanya medianya yang berubah. Kalau dulu langsung diludahi ke mulut, sekarang mungkin lewat live streaming yang di-endorse, gitu kan? Musa alaihissalam membelah laut dengan izin Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Firaun. Kita sekarang, bro, dengan sukarela memperbudak diri kita sendiri untuk seseorang yang katanya memiliki karomah dan memiliki kedekatan dengan Allah. Bahkan kita rela membelah kerumunan orang dengan susah payah hanya untuk menyentuh ujung jubah para ustadz atau para habib misalnya. Itu pun seringkali cuma kebagian bau parfum mahalnya yang cukup buat makan kita 1 bulan. Apakah ini kemajuan peradaban? Atau kita hanya sedang memindahkan tahayul dari gurun pasir ke gedung serbaguna? Dan Al-Quran sudah mengingatkan, bro, dengan sangat keras, tepat dalam surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bukan menyembah secara harfiah, bro, tapi taat buta, menganggap perkataan mereka itu sebagai wahyu kedua. Menganggap sentuhan mereka itu sebagai jaminan surga, melakukan apa saja yang diperintahkan meski akal sehat dan dalil agama menolak. Tapi karena dia kan wali katanya. Inilah industri berkah, berkah yang instan, bro, murah, dan yang paling penting visible, bisa dipamerkan, bisa diceritakan, bikin tenar. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan sahabat untuk berebut sisa air wudhu, tidak pernah memerintahkan untuk mencium kakinya. Tapi kita lebih royal dari Nabi, lebih hebat dari sahabat. Kita jual belikan berkah seperti barang dagangan di pasar lak. Kita kira kita dapat pahala, dapat berkah. Jangan-jangan kita cuma dapat virus tahayul warisan jahiliyah yang dibungkus rapi dengan plastik keislaman. Kita kira kita sedang mencintai ulama, tapi yang kita lakukan justru menjerumuskan mereka ke dalam kesombongan. Dan yang lebih berbahaya, bro, menjadikan mereka berhala baru. Mari kita renungkan sejenak, apakah agama ini butuh perantara? Apakah Allah begitu jauh hingga kita butuh calo untuk menyampaikan doa? Apakah kita lebih percaya pada jubah dan surban ketimbang kemahabijaksanaan Allah? Atau jangan-jangan kita cuma malas beribadah dengan benar?
dan mencari jalan pintas. Boleh jadi kan yang dianggap suci itu jalan pintas yang dianggap suci. Oke, sidang jemaah para pemburu hotspot dimanapun Anda berada. Kita sekarang masuk ke babak yang paling absurd. Babak di mana darah dan keturunan dijual lebih mahal daripada akhlak dan ketakwaan. Babak di mana fanatisme jahiliyah bersalin rupa menjadi privilege keagamaan. Inilah babaknya klaim golongan eksklusif. Dulu bro, bangsa Arab jahiliyah berperang, bermusuhan, dan membunuh hanya karena soal kabilah. Suku A merasa lebih mulia dari suku B misalnya kan. Mereka punya aturan tak tertulis bro. Perempuan high class tidak boleh menikah dengan lelaki low class. Itu aib bagi mereka bro. Itu merusak brand keluarga. Lalu Islam datang menghancurkan semua itu. Saya ulangi, Islam datang menghancurkan semua itu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan pada nenek moyang. Sesungguhnya manusia itu hanya dua, orang mukmin yang bertakwa dan orang fajir yang sengsara. Manusia seluruhnya adalah anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tapi wahai para pemegang sertifikat nasab, apakah kalian lebih paham Islam daripada Nabi? Sekarang lihatlah fenomena miris di negeri ini bro. Sebagian kelompok kita sebut saja kaum Bawi atau oknum Habib dengan bangga menerapkan sistem kasta Arab jahiliyah versi update bro. Perempuan dari kalangan mereka yang disebut syarifah haram hukumnya menikah dengan lelaki di luar golongannya. Seolah-olah darah mereka adalah darah susu murni, sementara darah muslim lainnya adalah air comberan. Astagfirullahaladzim. Saya sering merenungkan ini. Ini bukan Islam bro, ini replika persis dari tradisi Yahudi jahiliyah. Bukan saja literatur dalam tradisi Yahudi. Selamat merenung. Barakallahu fikum.